Nama saya Isan Sajawardani, saya dari kelompok 5A, Aquaculture 2019. Jadi hari ini saya akan melaksanakan praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kualitas air. Hari ini saya akan melakukan pengamatan pada 7 parameter. 7 parameter tersebut adalah saya akan melakukan pengujian dan pengamatan dan perhitungan. Jadi jangan sampai video ini di skip ya, karena akan ada hasilnya di akhir video. Sebelum kita memulai pengamatan, mari kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Air sampel yang digunakan di sini adalah air sampel dari kolam lele. Selain itu ada natrium nitroprosid, H2SO4, amilum, Na2SO3, botol COD, botol BOD, indikator PP, Erlenmeyer, NaOH, fenol, MnSO4, dan HCl. Selain itu ada juga pipet, plastik, karet, termometer air raksa, pH paper, dan pH universal. Sebelum memulai pengamatan, mari kita mengambil sampel air dulu ya teman-teman. Alat dan bahan yang digunakan adalah air kolam dan wadah yang telah disediakan. Kita mengambil sampel air secara perlahan ya teman-teman, dan ambil sampel air yang berada di kolom air, bukan yang di permukaan air. Kita mengambil air sampel secukupnya saja ya. Parameter pertama yang akan kita amati adalah suhu. Alat dan bahan yang digunakan adalah termometer dan air kolam. Caranya adalah kita selupkan termometer ke dalam air kolam dan kita tunggu sampai ada hasilnya. Setelah kita amati, hasilnya adalah 28 derajat Celcius. Parameter kedua yang akan diamati adalah pH air. Alat bahan yang akan kita gunakan adalah sampel air, pH universal, dan pH paper. Caranya adalah dengan kita celupkan pH paper ke dalam air sampel, lalu kita tunggu sampai warnanya berubah, lalu kita samakan dengan pH universal. Setelah itu kita dapatkan hasil bahwa pH dari air sampel adalah 7. Air sampel sebanyak 50 ml ke dalam Erlenmeyer, lalu kita tambahkan 2 tetes lautan PP, dan kita goyangkan sampai warnanya belum menjadi pink. Setelah air belum menjadi merah muda seperti ini, kita titrasi dengan HCl. Setelah kita lakukan titrasi, warna larutan akan berubah menjadi bening seperti ini. Parameter yang keempat yaitu karbodioksida. Metode kerjanya adalah dengan memasukkan 50 ml air sampel ke dalam Erlenmeyer, lalu kita tetesi dengan 2 tetes indikator PP. Setelah itu kita goyangkan larutan hingga air sampel dan indikator PP tercampur secara merata. Langkah selanjutnya adalah kita titrasi dengan menggunakan Na2CO3 hingga larutan berubah warna menjadi merah muda. Setelah dilakukan titrasi, maka warna larutan akan berubah menjadi merah muda. Parameter yang kelima yaitu amonia. Pertama, kita masukkan 50 ml sampel air ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita tetesi dengan 20 tetes fenol. 20 tetes fenol sama dengan 1 ml ya teman-teman.
Setelah selesai memasukkan 20 tetes fenol, lalu kita campur agar air sampel dan fenol bercampur menjadi satu. Setelah itu langkah selanjutnya adalah memasukkan 20 tetes natrium nitroprusida ke dalam campuran fenol dan air sampel. Setelah selesai, campurkan larutan hingga merata. Setelah itu, tutup bagian mulut Erlenmeyer menggunakan plastik dan karet. Setelah ditutup menggunakan plastik, lalu kita diamkan selama 1 jam hingga terjadi perubahan warna pada larutan. Setelah terjadi perubahan warna seperti ini, langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan ke dalam kuvet. Parameter yang keenam yaitu oksigen terlarut. Metodenya pertama kita masukkan 50 ml sampel air ke dalam botol BOD. Lalu kita masukkan 1 ml MnSO4. Saat memasukkan MnSO4, kita hanya perlu membuka tutup botol BOD 45 derajat saja ya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi udara masuk ke dalam botol. Setelah selesai memasukkan MnSO4, lalu kita masukkan 1 ml NaOH ke dalam botol BOD. Selanjutnya, kita homogenkan larutan hingga membentuk endapan di bawahnya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan H2SO4 sebanyak 20 tetes ke dalam botol BOD. Lalu larutan dihomogenkan hingga berubah warna menjadi kuning gelap. Setelah berubah warna menjadi kuning gelap, lalu kita pindahkan larutan dari botol BOD ke Erlenmeyer. Selanjutnya, kita titrasi menggunakan Na2S2O3 hingga berubah warna menjadi kuning muda.
Setelah berubah warna menjadi kuning muda, langkah selanjutnya adalah tetesi dengan 2 tetes amilum hingga berubah warna menjadi biru. Setelah berubah warna menjadi biru seperti ini, langkah selanjutnya adalah dititrasi menggunakan Na2S2O3 hingga larutan berubah warna menjadi bening. Lalu larutan akan berubah menjadi bening seperti ini. Parameter yang ketujuh yaitu produktivitas primer. Alat yang digunakan adalah botol BOD, botol COD, dan kolam air. Pertama, kita rendam botol BOD dan COD ke dalam kolam hingga terendam seluruhnya. Kita diamkan selama 4 jam ya teman-teman. Setelah 4 jam, kita ambil lagi botol BOD dan COD, lalu kita amati. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, pada hari ke-25 terjadi penurunan pada produktivitas primer kolam. Hal ini dikarenakan hujan secara terus-menerus selama 1 hari sehingga cahaya matahari tidak muncul secara maksimal. Hal ini berdampak pada fotosintesis fitoplankton pada kolam tidak maksimal sehingga produktivitas primer ikut menurun. Untuk mengurangi hal ini terjadi kembali, hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan tambahan lampu TL pada kolam. Jadi lampu TL ini berfungsi untuk membantu fotosintesis walaupun cahaya matahari tidak muncul secara maksimal. Video pengukuran 7 parameter perairan untuk memenuhi tugas praktikum manajemen kualitas air. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena akan ada video baru secepatnya. Dah.